Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Winarto MPD selaku Mentor Angkatan 18, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Ungaran DRA Tati Arinawati MPD, yang saya hormati Bapak Taufan Nugraha selaku pemateri hari ini, yang saya hormati dan banggakan semua peserta seminar orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang. Untuk mengawali acara seminar ini, mari kita buka dengan bacaan Bismillah. Untuk menyingkat waktu, Bapak Taufan Nugraha bisa waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Asep, mohon izin Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang angkatan 18 tahun 2025. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan, ini adalah profil saya. Nama Taufan Nugraha, jabatan pengadministrasi kantoran, instansi SMP Negeri Ungaran, SMP 1 Negeri Ungaran, atasan langsung daerah Tati Arinawati MPD. Kita masuk ke RK. Jadi rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi adalah tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Kemudian RK yang saya susun adalah seperti ini, ada 4. Bapak Ibu, yang pertama adalah tersusunnya laporan verbal data peserta didik di Dapodik Triwulan 1. Ini bertujuan untuk memastikan keabsahan, keakuratan, dan ketinggalan data identitas peserta didik yang tercatat dalam Dapodik. Nah, jika data tersebut valid, maka nanti akan mendapatkan BOS atau PIP. Jadi ini adalah syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan program pemerintah. Kedua adalah tersusunnya laporan verbal data PTK Dapodik Triwulan 2. Ini bertujuan untuk memastikan kevalitan data peserta didik dan tenaga kependidikan. Ini sangat penting untuk berbagai program dan layanan Kemendikbudristek, antara lain seperti sertifikasi guru, tunjangan lainnya, tunjangan profesi guru, dan pengembangan karir dan pelatihan. Ketiga adalah tersusunnya laporan verbal data TPG Triwulan 3. Ini sangat penting karena untuk membuktikan bahwa pendidiknya peserta aktif mengajar dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan selama periode pencairan TPG tersebut. Salah satunya meliputi memiliki sertif, aktif mengajar, memenuhi beban kerja minimal, dan penilaian kinerja yang baik. Yang keempat adalah tersusunnya laporan pengelolaan verbal data lainnya. Apa data lainnya? Salah satunya adalah antara lainnya verbal SP, verbal tenaga pendidikan, verbal komisi saltras, dan verbal lulusan. Nah, aspek yang saya ambil di RK saya adalah kuantitas. Jadi fokus pada jumlah atau banyaknya hasil kerja ditargetkan dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja individu adalah tersusunnya dokumen verbal data. Targetnya adalah 1 dokumen. Nah, kegiatan dan tahapan yang pertama adalah mengumpulkan data atau dokumen hasil kerja. Kedua, mengelola data atau dokumen hasil kerja. Ketiga, membuat kerangka laporan. 4, menulis laporan. 5, mengedit laporan. 6, menyajikan laporan. Output kegiatan yang diharapkan adalah tersusunnya dokumen laporan verbal data peserta didik di Dapodik Triwulan 1. Kemudian yang kedua, tersusunnya dokumen laporan verbal data PTK Dapodik Triwulan kedua. Ketiga, tersusunnya dokumen laporan verbal data TPG Triwulan ketiga. Keempat, tersusunnya dokumen laporan verbal data lainnya di Triwulan keempat. Nah, nilai-nilai penerapan
kebijakannya adalah ada 7. Yang pertama adalah orientasi pelayanan. Jadi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar mengembangkan kapabilitas atau kemampuan. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian loyal, berdedikasi mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Adaptif, mudah menyesuaikan perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Taufan atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab dibuka untuk 2 penanya dan akan langsung ditanggapi oleh Bapak Taufan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soimanto dari SMP 1 Ungaran. Bapak Taufan, saya mau bertanya, seberapa penting dapodik untuk sekolah? Ya, izin langsung menjawab. Ya. Seberapa penting dapodik untuk sekolah? Jadi sangat penting. Jadi nyawanya sekolah ada di dapodik. Semua kebijakan-kebijakan yang akan turun ke kita, seperti bantuan-bantuan itu dari dapodik. Jadi dari pencairan TPG, bantuan DAK seperti revitalisasi itu dari dapodik semua. Seperti itu. Jadi seberapa penting? Sangat penting sekali, karena nyawanya sekolah bisa dibilang ada di dapodik. Semoga sudah terjawab. Mungkin ada lagi? Ya Ibu, silakan. Perkenalkan, nama saya Kusno Fatimah dari SKB Ungaran. Saya mau tanya, apakah perval siswa dan BTK juga dilaksanakan rutin tiap semester? Biasanya data apa saja yang diupdate? Ya. Untuk di kami di SMP Negeri 1 Ungaran, verval dilakukan sangat sering, jadi tidak perlu menunggu per semester 1 kali, tidak. Jadi setiap ada perubahan siswa atau PTK, nanti kami sediakan sebuah form untuk menginput perubahannya. Sebagai contoh, perubahan PTK itu kita layani sepanjang semester berjalan. Jika ada PTK yang mendapatkan kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala, itu mereka menginputkan di form, lalu oleh operator sekolah akan diupdate. Begitu juga dengan peserta didik, jika mereka pindah alamat, biasanya paling banyak adalah pindah alamat, pindah KK, alamatnya berubah, mereka bisa mengajukan lewat form. Jadi tidak untuk SMP 1 ini dilayani sepanjang semester. Tidak perlu menunggu 1 semester sekali, tidak. Jadi sepanjang semester jika ada perubahan langsung bisa diusulkan. Semoga terjawab. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk para penanya yang sudah menanyakan. Untuk selanjutnya mohon saran dan masukan dari Ibu Tati Arlinawati sebagai atasan langsung. Terima kasih, Mas. Masya Allah, selamat Mas Topan. Ya. Dapodik nyawa dari sekolah, betul ya, betul sekali. Karena memang sekarang semuanya berbasis aplikasi dan seterusnya, maka dapodik itu hal yang utama. Mas, yang saya tanyakan di SMP 1 Ungaran itu karena orang tuanya itu juga dari satuan yang sering berpindah-pindah tugas, maka banyak murid baru yang mungkin bisa mutasi ke sini dan bisa mutasi keluar. Proses mutasi itu bagaimana, Mas, supaya siswa tetap ada di dapodik sini dan bisa masuk di dapodik pindahan sekolah yang dituju? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti tanyanya, izin langsung menjawab. Mutasi secara benar agar bisa lanjut ke sekolah berikutnya harus dikeluarkan dari sistem dapodik. Kalau tidak dikeluarkan dari sistem dapodik itu nanti tidak bisa lanjut ke sekolah berikutnya. Nanti akan ada kendala, kesulitan
kesulitan masuk ke dapodik sekolah yang baru. Nah, untuk masuk itu juga harus lewat sistem dapodik sekolah tujuan, sekolah yang baru itu melakukan penarikan data. Tetapi ada yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah maksimal rondel. Jika maksimal rondel ini sudah full, yaitu 32, kita tidak bisa menerima mutasi masuk. Kita bisa menerima mutasi masuk jika rondelnya di bawah 32, seperti itu. Jadi garis besarnya mutasi harus melewati sistem dapodik dan perlu memperhatikan jumlah maksimal rondel. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Selanjutnya mohon Bapak Asep sebagai mentor untuk menerima. Ya, terima kasih. Mohon izin Bu Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taufan posisi sebagai operator ya, tidak hanya operator dapodik, tapi juga operator sekolah yang menangani data guru dan tenaga kependidikan, selalu mengupdate. Tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Soimah, Mbak Soimatun, dan terus Jablin Taufan bahwa dapodik itu nyawanya sekolah. Kasih terusi Mbak Soim, darahnya sekolah. Karena duit, orang duit ya sekolahan. Gitu ya, jadi sama-sama penting. Ini pesan untuk semua saja. Yang pertama untuk sebagai penguatan berakhlak ya boleh. Ono integritas kan? Berakhlak, berorientasi pelayanan, adaptif, loyal, akuntabel, humoris, harmonis apa humoris? Harmonis. I terakhir apa? I terakhir. Kolaboratif. Kolaboratif. Terakhir Adaptif. kolaboratif itu ya. Integritas tahu nggak? Tidak ada. Ayo tak tambahi. Tak tambahi harus mempunyai integritas yang tinggi. Kenapa? Karena Mas Taufan mengelola sekian ratus data siswa, sekian puluh data guru. Kalau tidak punya integritas yang tinggi, maka Mas Taufan akan sangat mudah mempermainkan data itu untuk kepentingan pribadi. Ya kan? Mas, aku muda pangkat tolong dapodik diuahi sopo 4A jadi 4B. Nah, tidak punya integritas Selawe. orang terima, oh nggih, putih datanya kula wahi mesti oh nggih, tapi wonten tarife seperti itu. Ya, maka harus punya integritas yang tinggi. Dan Mas Taufan saya harap sebagai Mas Taufan yang selama ini saya kenal, ya, ojo wis dadi P3K terus berubah terus beda. Kan saya sudah kenal Mas Taufan lama, so perusuhi Mas Taufan lama, karena saya sering butuh bantuan. Dan perlu dipahami, saya berkomunikasi dengan operator SEP itu tidak dengan semua operator sekolah loh. Hanya 1-2 orang, salah satunya Mas Taufan. Paling Mas Taufan, Mas sebagai siapa? Bibi seperti itu. Terus Kaliungu 2 Mas Agung kalau nggak salah. Terus Mas Joko SMP 1 Baben gitu ya. Nah, itu tidak semua kalau saya. Nah, maka pesan saya tetaplah membumi Mas, ojo dume. Itu ya. Jadi selalu siap melayani siswa dan Bapak Ibu guru. Itu penguatan dari saya. Ya, karena saya sudah mengenal Mas Taufan, saya kenal baik supaya saya tetap mengenal Mas Taufan yang baik itu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian
Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai moderator, jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.